Selamat pagi, salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita awali ibadah pada pagi hari ini. Bersama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita bersama tunduk kepala, mari kita bawa dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah tibakan kami di sini untuk memuji muliakan nama-Mu, terlebih untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, siapkan hati pikiran kami Tuhan dalam menerima firman-Mu Tuhan. Siapkan tubuh jiwa kami, sucikan kami Tuhan, kuduskanlah kami.
Pimpin kebaktian ini mulai dari awal pertengahan pada akhirnya. Biarlah Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya. Pimpin hidup kami Tuhan, pimpin hamba-Mu dalam pimpin pujian ini, main musik dan nanti kembali yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja dalam hidupnya, dalam setiap harinya. Pimpin ibadah ini Tuhan mulai dari awal pertengahan. Biarlah semuanya Roh-Mu yang bekerja. Kalau ada roh jahat selain pada Roh-Mu Tuhan, kami usirkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Usirkan Tuhan, biarlah Roh-Mu yang berkuasa atas semuanya. Pimpin ibadah kami Tuhan mulai dari awal pertengahan mulai sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sembuhan yang kuserahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara sekalian. Di pagi hari ini yang indah ini kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk ibadah di tempat ini. Mari kita sambung dengan pujian Sora Hosana, karena Tuhan ada di tempat ini. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah kulalui bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, Sora Hosana. Haleluya, puji bagi-Mu. Haleluya, Sora Hosana. Terpujilah nama-Mu. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah kulalui bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, Sora Hosana. Haleluya, puji bagi-Mu. Haleluya, Sora Hosana. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, Sora Hosana. Haleluya, puji bagi-Mu. Haleluya, Sora Hosana. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus di atas segala-galanya, karena Tuhan Yesus telah lahir untuk kita semua. Mari kita sambut dengan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir.
lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh semangat. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Silakan duduk kembali. Tiba bagi kita untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan pujian Bila Selama Ini. Bila selama ini aku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi
rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini aku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, serupa seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku saya datang pada berkenan padamu, sampai di rumah Bapa. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku mohon padamu,
Bapa, aku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Demikian kerinduan dan permohonan kami kepada Bapa di surga, supaya sungguh-sungguh hidup ini Tuhan seperti yang kami akan kerjakan kerinduan Tuhan, yaitu kami sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Itulah sebabnya Bapa di surga, inilah yang kami perjuangkan, inilah yang kami pergumulkan dalam hidup-hidup ini Tuhan. Sebab seringkali kami ingin hidup ini serupa dengan dunia ini. Kami hidup ingin serupa dengan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, sehingga kami tidak menjadikan diri kami menjadi jati diri kami yang sesungguhnya, bahwa hidup kami ini Tuhan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kemurahan pertolongan-Mu atas setiap kami. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri kami, kiranya hidup ini berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan urapan Roh yang kudus, supaya kami mampu mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, menyimpan firman dalam hati kami menjadi kekuatan bagi kami sekaliannya, sehingga perjalanan hidup kami adalah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu sekali lagi kalau masih diketemukan ada pekerjaan setan, si iblis saat mencoba kami akan usirkan, anjurkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami, mengurapi setiap kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tes. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan lewat anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, kemurahannya. Kalau kita memperhatikan bagaimana kejadian kita hari-hari ini, bahwa perjalanan pandemi masih berlangsung sampai hari ini, dan di Indonesia sudah sampai ke 433.000 orang terpapar, kemudian 14.500 orang lebih sudah meninggal, ya, itu di Indonesia, ya. Sedangkan di seluruh dunia kita perhatikan sudah lebih dari atau hampir 50 juta penduduk dunia yang terpapar, kemudian 1.250.000 lebih orang sudah meninggal dunia, ya, dalam 8 bulan terakhir ini. Itulah sebabnya kita tetap jaga diri kita dengan protokol kesehatan, ya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, jangan menganggap remeh, menganggap ringan, sekalipun kita terus beraktivitas, tetapi jangan lupa tetap pakai masker, kemudian cuci tangan, dan jaga jarak, ya, jaga jarak, ya. Sebab yang berbahaya adalah yang sekarang ini adalah yang OTG, ya, tidak ada gejala tiba-tiba meninggal. Nah, ini yang berbahaya, ya. Tetapi yang kita tahu pasti bahwa kita semua pasti akan mati, ya, kita semua pasti akan meninggal. Tetapi yang kita juga tahu pasti, kita orang-orang yang hidup dalam Yesus Kristus
kita di balik kematian ini kita ada kehidupan baru, ya, kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan itulah sebabnya maka kita hidup dalam Dia. Mari kita bersama memperhatikan firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ketiga. Kita akan perhatikan beberapa ayat dalam Galatia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-15. Itu perikopnya hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Ya, ini bicara tentang wasiat. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, iman Kristen kita hari ini pijakannya adalah karena janji, bukan karena hukum Taurat. Memang perjanjian lama lebih banyak bicara tentang hukum Taurat. Itu sejak hukum Taurat diturunkan kepada bangsa Israel 430 tahun sesudah Abraham. Jadi kepada Abraham Allah berjanji, dan janji ini bukan tadi disebutkan kepada keturunan-keturunannya, tetapi kepada keturunan yang satu ini, yaitu Kristus. Jadi kita perhatikan di sini bahwa setelah 400 tambah 1400 kurang lebih 2000 tahun dari Abraham sampai kepada Kristus. Nah, di sela ini ada yang namanya hukum. Nah, pada waktu iman Abraham itu iman berdasarkan janji. Tetapi setelah ada hukum Taurat, maka iman itu pijakannya adalah hukum Taurat. Siapa yang melakukan, dia diberkati. Sehingga dalam kelangsungan umat Israel sejak dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, bukan tanah air ya. Israel itu tidak punya tanah air. Israel itu hanya punya tanah perjanjian. Kalau Indonesia itu punya tanah air, maka kalau kita nyanyi
lagu apa ini, Indonesia Raya kan begitu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya. Makanya orang Indonesia itu punya tanah air. Ya. Tapi ada orang asing merasa memiliki tanah air ini. Yang pertama persoalan ekonomi yang kemudian masuk ke Indonesia hari ini adalah Cina. Cina itu menguasai ekonomi luar biasa. Ya. Jadi orang Cina juga merasakan bahwa Indonesia ini tanah airnya gitu ya. Padahal ini tanah ekonominya gitu ya. Itu yang satu dari Cina. Tapi kalau soal agama bukan datang dari Cina, dari Arab. Nah itu merasa orang Arab memiliki Indonesia. Sama juga kejadian kemarin di mana ini? Perancis. Merasa orang Arab itu memiliki Perancis. Mereka tidak tahu budaya Perancis, dia tidak tahu ideologi Perancis. Hanya persoalan agama, mereka kemudian ada guru sedang ngajar, kemudian disembelih sama muridnya. Gara-gara agama. Ya. Nah itu di Indonesia juga kan begitu. Nah kecuali kalau agama ini sudah berbudaya, ya kan gitu ya. Makanya Soekarno itu kan maunya begitu. Ya. Jadi supaya ketuhanan yang Maha Esa melakukan syariat-syariat, tetapi juga yang berbudaya. Makanya kita lihat kalau Islamnya NU itu kan budaya. Dia bisa menyiarkan agamanya dengan wayang, ya kan, dengan pokoknya budaya dimasuki. Ya. Lah yang dari luar agamanya sama tapi ingin supaya budayanya budaya sana kan gitu ya. Budayanya budaya bukan tanah airnya gitu loh, ya kan. Nah ini yang kemudian menimbulkan persoalan, menimbulkan masalah. Nah kita juga seringkali orang Kristen ini juga nggak ngerti budaya. Jangan lupa ya, agama Kristen itu bukan datang dari Barat. Semua agama itu lahirnya di Asia. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha itu lahirnya di Asia. Tidak pernah agama itu lahir dari benua Amerika, benua Australia, apalagi benua Afrika. Ada 5 benua ya. Hanya dari Asia itu agama. Ya. Maka sebenarnya kita harus juga mengerti bahwa kekristenan itu lahirnya dari budaya Asia, bukan budaya Barat. Ya. Sebab kalau makin jauh dari pusaran budaya itu nanti ngaco. Misalnya di Jawa ini, kerajaan yang hari ini masih berdiri itu kerajaan Jogja. Sultannya sultan yang keberapa nih? Hamengkubuwono ke-10. 10 ya? 10 apa 11? 10. Itu makin dekat dengan pusaran Jogja, bahasanya itu makin inggil, makin halus. Makin ke sini agak ke Solo, rodok halus titik. Sampai Madiun lumayan sok dirungono. Sampai Surabaya ngaco. Sampai Surabaya itu ngaco wis. Wah, basane rusak gitu.
ya kan? Makin jauh dari pusaran, makin jauh dari kerajaan, waduh makin kacau. Ya, sebenarnya juga kekristenan begitu. Sebenarnya kekristenan itu lahir di Asia, lo kok dibawa ke Barat, masuk ke Indonesia, jadi ngaco, gitu ya. Makanya sebenarnya kekristenan itu juga berbudaya. Artinya apa? Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa ada, bahasa Madura ada, ya, bahasa Batak ada, bahasa apa lagi, Toraja ada, ya, bahasa Timor sana ada. Karena sebenarnya dalam menyampaikan pesan ini sesuai dengan budayanya, tetapi bukan mencampur adukkan budaya, jadi sinkretisme. Ya, kalau Katolik masih bisa mencampur adukkan budaya setempat dengan Katoliknya. Ya, itu mungkin yang mau sekolah minggu boleh sekolah minggu ya, dibawa ya, anak-anaknya dibawa turun ya. Ya, kalau yang mau sekolah minggu boleh, atau sudah sekolah minggu? Oh, setelah habis kebaktian ya, nanti habis kebaktian. Jadi kita perhatikan bahwa di sini kita lihat pesan itu sampai kepada kita. Nah, cuma tadi karena kemudian lari ke sana lari ke sini, iman Kristen kita, iman percaya kita menjadi kacau. Apalagi kemudian kekristenan itu masuk kepada dunia Eropa, dunia Barat yang kental dengan sekularisme, yang kental dengan duniawi, yang kental dengan hedonisme, kenikmatan dunia. Itu yang kemudian rusak. Apalagi kalau kemudian berdoanya, memintanya pakai nama Tuhan, untuk orang-orang bisa menikmati segala kesukaan dunia ini. Dan itu kemudian akhirnya bergeser sedemikian rupa iman itu, yang sebenarnya iman itu memang berbudaya dari Asia itu, dari Arab. Ya, Arab itu masih benua Asia masalahnya, tidak ada benua Arab, ya kan? Jadi rata-rata di situ. Maka orang-orang Asia ini juga lebih spiritual daripada yang lainnya. Termasuk juga kita mengatakan bahwa di Indonesia ini juga ada yang namanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk ada kejawen, ada agama Badui atau kepercayaan Badui, ada kepercayaan Tengger, ada kepercayaan agama-agama yang lain menurut budayanya, menurut sukunya. Ya. Tapi orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu lebih mengutamakan, kalau spiritual itu lebih mengutamakan apa ya, kekuatan kekuasaan alam ini. Tapi kalau Eropa itu lebih menguatkan kepada pikirannya, otaknya, logikanya. Ya, itulah sebabnya maka ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Orang Yahudi lebih spiritual, orang Yunani lebih berpikir ini filsafat. Dia lebih mengandalkan otaknya, mengandalkan pikirannya. Tapi orang Yahudi lebih mengarah kepada persoalan-persoalan spiritual. Ya. Nah, ini yang membuat kemudian kita melihat bahwa keadaan inilah yang kemudian orang mempijakkan imannya itu dalam pijakan apa. Nah, bangsa Israel sudah terbiasa hampir
1400 tahun mereka membuat pijakan iman itu berdasarkan hukum Taurat. Sehingga dalam Ulangan mengatakan siapa yang melakukan diberkati, siapa yang tidak melakukan dikutuk. Nah, pada zaman Abraham belum ada hukum Taurat. Nggak ada hukum Taurat itu pada zaman Abraham. Yang menjadi hukum bagi Abraham itu Allah itu sendiri. Sehingga yang berperan pada zaman Abraham itu adalah hati nuraninya. Makanya seperti tadi saya katakan bahwa orang-orang Asia itu lebih mengutamakan ini perasaan. Ya. Anak-anak Asia dibandingkan dengan anak-anak dari Eropa atau anak-anak dari Barat itu beda. Kita di sini main perasaan, di sana mereka main otak. Beda. Iya kan? Makanya kalau di sini patah hati langsung nangis, putus asa, lebay banget. Orang-orang di Eropa sana mau patah hati apa biasa aja. Tapi kalau orang-orang di Asia, hampir rata-rata ini orang Asia, orang Jepang apalagi, kalau putus asa, kalau patah hati kan langsung bunuh diri. Ya kan? Mainnya main perasaan, tidak main logika. Makanya pada waktu menanggapi tentang kejadian yang ada di Perancis kemarin, kan orang yang satu main perasaan, yang satu main logika, nggak ketemu. Ya. Nah, apalagi kita orang Asia kudune ngamuk tok kan gitu ya, kan main perasaan itu namanya. Ya. Baper, bawa perasaan. Baperan terus. Kurang diwaca hukumnya ngamuk-ngamuk sih, demo dhisik sing buanter gitu ya. Iki kurang kerjaan deh ya apa kan gitu ya. Ya kan? Orang Indonesia kan begitu. Hukumnya lho kurang diwaca. Sing salah iku sing ndi? Sing penting protes dhisik, sing penting demo dhisik, sing penting rusak dhisik, sing penting waduh. Ini orang-orang yang terbawa perasaan. Iya kan? Ngamuan kan ngono lho. Iya. Gak dipikir dhisik ngono lho. Pokoke dikek dhuwit budal. Lho, kan iku ya mikiran dhisik, dikek piro sih? Dikek 50.000, wis pokoke gak bareng-bareng kabeh. Lah kaya apa gitu loh. Jadi bukan mengungkapkan logikanya, mengungkapkan perasaannya. Dan ini yang kemudian kita melihat memang pada zaman Abraham belum ada hukum. Tetapi perasaan dan hati nuraninya itu baik, hati nuraninya bagus. Nah, tempat tataran kita tempat pergumulan manusia dengan setan itu bukan di tataran pikiran, sebenarnya di tataran perasaan tadi itu. Maka banyak orang Asia ini atau orang beragama ini, iblis itu atau setan itu menguasai hati manusia ketimbang menguasai pikiran manusia. Nah, inilah yang menimbulkan persoalan, ini yang menimbulkan bahwa banyak orang kalau tidak memiliki iman yang benar berdasarkan hati nurani yang baik, bisa rusak, agamanya bisa merusak. Hanya bikin teror sana, bikin teror sini, disimpulkan jadi teroris. Ya. Tetapi berbeda dengan kalau kemudian menggunakan hukum Taurat. Hukum Taurat mulai dibawa manusia kepada soal berpikir, soal logika, soal perbuatan berdasarkan pikiran. Nah, sekarang pada zaman kita hari ini berbeda dengan iman pada zaman perjanjian lama. Iman perjanjian baru ini kembali kepada iman berdasarkan janji, berdasarkan Yesus Kristus, bukan lagi iman berdasarkan hukum Taurat.
maka kita harus menjaga perasaan Tuhan. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Misalnya dalam satu keluarga ya suami istri, baik suami maupun istri itu punya kemampuan untuk berselingkuh itu sama-sama besarnya, sama-sama seimbangnya. Tetapi mengapa tidak dilakukannya? Karena kita menjaga perasaan. Menjaga perasaan. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita dengan Tuhan, kita nggak bisa main lagi hukum, tidak bisa main lagi soal keadilan, menuntut keadilan. Pada waktu didapati oleh Tuhan Yesus sendiri, bagaimana manusia pada zaman setelah 1500 tahun agama Yahudi ini berdiri, ternyata agama tidak berdaya. Ternyata hukum Taurat tidak berdaya. Sebab masalah manusia bukan pada masalah hukum Tauratnya, karena Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 7, hukum Taurat itu memang suci, hukum Taurat itu memang kudus. Masalahnya bukan pada hukumnya, tetapi persoalan dan masalahnya itu pada manusianya. Dalam hal ini manusia telah jatuh dalam dosa, dan dosa yang menjadi kodrat manusia, dan dosa yang membawa manusia divonis mati ini. Nah, di sini kita lihat manusia menjadi rusak. Kerusakannya tidak setengah rusak gitu ya, bisa diperbaiki gitu ya. Ya, kalau televisi gitu setengah rusak, komponennya bisa diganti. Iya kan? Kalau kita nyetel TV tiba-tiba mati, oh berarti ini transistornya dan sebagainya, itu masih bisa diganti. Tapi ini TV ini kulogur toko lantai 3, itu bukan rusak, remek. Nah, itu ya, iku sing ape diganti apa nih, kan gitu ya. Nggak mungkin kita akan menggantinya. Bagaimana caranya supaya punya TV? Bukan diperbaiki, beli lagi gitu. Sing iki diapano? Ya gua nang sampah. Nggak ada gunanya. Manusia itu bukan rusak sedikit-sedikit, bukan rusak bagian ini bisa diperbaiki di bagian ini, bukan. Masalahnya kita itu tadi dikatakan seperti televisi yang jatuh dari lantai 3, remek. Maka dalam Galatia ini juga dikatakan dalam kesaksian Rasul Paulus, aku dulu ini sampah. Loh, sampah apa mana itu? Sampah, siapa mau beli sampah? Ya tukang rombeng lah, tukang sampah. ya. Tapi ini plastik wis rusak, apa yang mau dilakukan? Didaur ulang. Nah, hidup kita itu juga begitu, didaur ulang ya gitu ya. Ya, didaur ulang baru ada nilainya, baru ada harganya. Tapi kalau plastik biasa begitu yang sudah rusak, remek, ya tidak ada gunanya. Ya. Siapa mau mendaur ulang hidup kita? Keadaan hidup manusia yang sudah remek, coba kalau itu barang sudah remek, sudah rusak parah begitu, terus kita mau beri hukum apa pada dirinya? Nggak bisa. Dialiri listrik tambah nggak bisa, malah nyetrum kabeh, bisa konslet itu kalau barang itu remek. Tapi kalau masih sedikit bisa diperbaiki, diambil komponennya diganti, transistornya diganti, mungkin bisa. Tapi kalau barang itu sudah hancur, siapa yang mau? Nah, kehidupan kita dalam pandangan Tuhan begitu. Di satu sisi hukum Tuhan itu suci, kudus, tetapi di satu sisi kita melihat bahwa manusia yang melakukan ini sudah remek, ini barangnya rusak total, mulai dari pikiran, perasaan, dan hatinya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Tuhan? Nah, inilah
maka dia harus datang menjadi manusia. Dalam dia datang menjadi manusia supaya manusia yang berdosa ini bisa meneladani Kristus Yesus, meneladani Yesus dalam hidupnya. Ya. Sebab kita kan harus mengikuti teladan bagaimana supaya kita bisa masuk ke surga, kepada kehidupan yang baru. Maka tidak ada cara lain. Maka Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk mati bagi dosa kita, dan dia bangkit untuk menyelamatkan kita, dan dia naik ke surga. Nah, berita ini harus diterima menjadi berita yang valid, berita yang benar, berita yang menjadi berita iman yang benar. Bukan kemudian ada berita yang datang kemudiannya mengatakan, oh enggak, Yesus enggak disalib, Yesus digantikan. Sing gantikan sapa? Yudas. Sapa gelem nganteni? Iya kan? Kalau Yudas saya sing, waduh gak wani. Tidak mungkin waktu Yudas di atas salib kemudian bisa mengatakan apa itu? Bapa, mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Oh, paling nih Yudas nang ndukur iku langsung jerit-jerit tok ae jerit. Jerit, waduh loro ngono. Wis gak karu-karuan. Tidak akan ada 7 ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Tapi Yesus sendiri yang naik ke atas kayu salib. Makanya kemudian ada berita mengatakan bahwa oh enggak, Yesus enggak disalibkan. Loh, banyak saksi kok Yesus yang disalibkan kok. Secara kritik sejarah benar. Kok kemudian ada literatur di abad ke-7 mengatakan bahwa yang disalib bukan Yesus loh. Iki sing bener sing di. Yo sing terakhir yang salah. Iya kan? Saudara, kalau bikin barang palsu itu berarti sudah ada yang mana dulu yang datang, asli atau yang palsu? Sing asli dhisik, baru tahu asli, baru ada yang memalsukan. Mana mungkin ada orang bikin barang palsu, tidak ada yang asli, kan aneh, kan begitu. Ya, harus ada aslinya. Maka aslinya itu sudah ada. Firman Alkitab kita ini sudah lengkap. Menurut kritik sejarah juga tidak ada yang mengatakan ini salah sejarahnya, benar. Tiba-tiba di abad ke-6, abad ke-7 atau 600-700 setelah Kristen ini ada, kemudian ada literatur buku yang lain yang mengatakan itu semuanya nggak benar. Loh, ya apa? Oh, bukan Yesus yang disalibkan. Mana mungkin ada Allah itu kok Allah kok mati? Memang enggak, bukan Yesus dalam kemanusiaannya yang mati, bukan Allahnya mati. Allah mana ada Allah mati? Ya. Ya. Tapi mereka percaya kalau mereka naik ke surga. Ya. Literatur itu mengatakan Yesus itu naik ke surga. Ya betul, dia naik ke surga. Dia akan datang kembali, benar, dia akan datang kembali. Tetapi mereka mengatakan bahwa kalau dia datang kembali akan menjadi Imam Mahdi, hakim yang paling unggul, hakim yang paling mulia di dunia ini. Tapi buat kita, Yesus datang bukan menjadi hakim. Yesus datang menurut Alkitab, dia datang menjadi raja di atas segala raja. Lo beda, ya kan? Nah, itulah sebabnya maka kita kalau berkenaan dengan hukum tadi kacau sudah. Tapi kita harus tahu bahwa iman Kristen itu dibangun berdasarkan janji Allah kepada manusia, yaitu Kristus Yesus menebus dosa manusia. Dia telah bangkit untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau cuma mati tok, nggak bangkit, itu belum sempurna proses itu. Makanya harus ada proses kebangkitan. Bahwa manusia yang telah mati dalam dosa akan dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. Tapi orang yang berdosa tidak mengalami kuasa kebangkitan, dia akan dicemplungkan ke dalam neraka.
dihukum. Tetapi dengan kuasa kebangkitan, seperti Yesus mengenakan tubuh kebangkitan, kita juga akan mengenakan tubuh yang baru, namanya tubuh kebangkitan. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Itu yang membangun iman kita, membangun percaya kita kepada Tuhan dengan bangunan yang benar. Tidak lagi bangunannya berdasarkan hukum. Nah, kalau bangunannya berdasarkan hukum tadi dikatakan itu nanti bukan lagi menjadi iman, itu menjadi agama. Agama kan begitu, menuntut, menuntut orang melakukan firman Tuhan, tetapi tidak menuntut orang menyembah Tuhan. Jadi hukumnya itu lebih mulia, hukumnya itu lebih tinggi nilainya daripada pemberi hukum itu sendiri yang namanya Yesus. Makanya banyak orang itu menyembahnya menjadi penyembahan yang salah. Menyembah itu artinya memberi nilai tinggi. Kalau dalam sebuah kerajaan seperti yang kita lihatlah, kerajaan yang paling muda ya kerajaan Jogja. Ada sinuwunnya namanya Hamengkubuwono yang ke-10. Ada abdi dalamnya. Wah, itu kalau lagi Sultan ini ada di pendoponya lagi duduk dan memanggil abdi dalam itu, mungkin jaraknya dari sini 50 meter itu besarnya pendopo. Wah, gak oleh saenake dhewe melaku dengan kakinya. Melaku nggak sarung dengan kakinya kemudian begini, nggak boleh. 50 meter dia masuk itu dia jalan dengan dengkulnya. Harus ngesot ketemu rajanya. Iya kan? Jarak berapa dia berhenti lalu tangannya diangkat. Jarak berapa lagi berhenti diangkat sampai di tempat itu di mana ada batasan tidak boleh terlalu dekat dengan rajanya. Memberi hormat. Iya. Iya. Kak moro-moro kemudian ndangak ngene. Napa? Njaluk duwike. No, ditutuk. Nggak ada itu. Ya, saudara berani dongak. Dia harus, karena apa? Karena dia merasa bahwa dia memberi nilai lebih tinggi dari dirinya, dari segala sesuatu. Itu yang dia sembah. Nah, orang Kristen hari ini yang dia sembah itu bukan Tuhannya. Karena apa? Tuhan Yesus itu atau Tuhan kita itu punya nilai lebih rendah sekarang dibandingkan dengan HP. Oh, HP ini. Aku tidak nyembah HP kok om. Oh ya. Tapi waktumu lebih banyak dengan HP-mu daripada dengan Tuhanmu. Iya kan? Kita itu kasih persembahan kepada HP itu setiap bulan loh. Anak perpuluhan pisan kata ya. Iya kan? Bendulan niku anak perpuluhane kuota namanya data. Piro 13 giga berapa? 20 giga berapa? 15 berapa? 30 giga berapa? 250 giga berapa? Waduh. Ini kono aturane iku perpuluhan tadi giga itu. Ya. Kasih persembahan nih tiap bulan. Ya. Malah gak duwe kuota, minta mbek Tuhan, coba. Sinuwun datang sama Sultan. Napa? Bayar kuota. Wah, disawat mbek, disawat sepatune Sultan nih. Kan iku lho kurang ajar. Abdi dalam itu sudah tidak punya kepentingan apa-apa. Saya pernah membaca itu ada anaknya abdi dalam itu sekolah itu sampai S2. Sampai tinggi dia. Anaknya abdi dalam bisa sekolah tinggi. Dan yang menyekolahkan bukan abdi dalamnya, yang menyekolahkan adalah sultannya. Di UGM lagi.
pada waktu dia lulus itu banyak kesempatan dia bisa meraih pekerjaan di luar dengan gaji tinggi, luar biasa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia lulus, dia jadi abdi dalam coba. Saudara tahu gajinya abdi dalam berapa? Jutaan? Enggak, 1.000 per bulan. 1.000 rupiah, kaget saya. Itu temenan. Coba. Tapi soal makan dan sebagainya sudah diatur di dalam kerajaan. 1.000 gawe tuku, gawe bayar parkir kurang. Coba. Dia mau loh hidup kayak begitu tuh. Dia mau serahkan semuanya, sudah pikir saya mau melayani abdi dalam saya. Saya mau melayani si nuwun saya. Wah, itu yang namanya menyembah. Lah kita ini enggak. Tuhan pulsa kuntek, Tuhan dari apa kan ini. Sing jadi Tuhan tuh HP-mu apa Tuhan gitu kan gitu. Kadang-kadang kita ini saya renung-renungan Tuhan, ya orang ini mau menyembah Tuhan apa enggak sih sakjane itu. Karena apa? Dia tidak menaruh nilai bahwa Allah itu lebih tinggi dari segala-galanya. Dianggap hidupnya setiap hari itu lebih daripada Tuhan. Sehingga banyak orang itu tidak menyembah Tuhan. Banyak orang itu menginjak-injak dan merendahkan martabat Tuhan. Ya. Seperti Tuhan harus dibela. Lu ngapain Tuhan dibela? Kayak dia itu tidak berkuasa sama sekali. Ya. Orang berpikir bahwa Tuhan itu sumber berkat. Tapi berkat menurut pikiran Tuhan dengan berkat menurut kita kan beda. Tidak sama. Nah, karena tidak samanya kita berpikir tadi, tidak samanya kita cocok dengan apa yang di pikiran Tuhan dengan pikiran kita, disitulah kemudian trouble. Disitulah jadi masalah. Itu bukan cuman kita loh. Bangsa Israel waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian itu begitu. Seringkali mereka nggak kontak pikiran, nggak pas pikiran mereka. Pikirannya nggak pas, perasaannya nggak pas, lama-lama ya Tuhan yang Maha Kuasa dibunuh semua. Dibiarkan mereka mati dalam perjalanan sampai mereka bersih. Baru keturunan yang lahir di perjalanan ini yang akan masuk ke tanah perjanjian. Meninggalkan cuma 2 orang saja yang hidup dari perjalanan keluar ini yang namanya Yosua dan Kaleb. Yang lainnya sudah ditumpas di jalan. Ya. Karena mereka sesat pikir. Karena mereka sesat hati. Menjadi bangsa yang bebal, menjadi bangsa yang dablek. Karena mereka tidak memahami dan tidak memikirkan apa yang Allah ingin dia lakukan. Maka bukan hukum Tauratnya yang salah. Yang salahnya adalah manusianya yang sudah rusak. Nah, itulah sebabnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita mempijakkan iman kita hari ini. Iman kita karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, iman berdasarkan Tuhan Yesus Kristus adalah iman bagaimana kita mengikuti Yesus dengan pikul salib. Bukan cuma pikul salib, lama-lama kita naik ke atas kayu salib, lama-lama kita yang disalib. Karena demikianlah kita harus hidup mengikuti Yesus Kristus. Maka pada waktu para rasul ini mati di kayu salib itu sebuah kehormatan.
Ada beberapa rasul, sampai Rasul Petrus itu disalib dengan kepala di bawah. Dan dia tidak menyesal dan dia tidak marah dalam mengikuti Yesus. Dia mengatakan, ini belum seberapa. Ini belum apa-apa kalau aku mati disalib karena memang dosaku, karena kesalahanku. Tetapi Yesus yang disalib itu bukan karena dosanya Yesus, tetapi karena dosa-dosa kita. Wah, itu sungguh luar biasa. Peristiwa tentang penderitaan, pengorbanan daripada murid-murid Tuhan Yesus Kristus dalam meneladani Yesus itu sungguh luar biasa. Karena pijakannya bukan hukum Taurat, pijakannya Tuhan Yesus Kristus. Pijakannya adalah janji itu. Allah kepada Abraham, sekarang Allah kepada kita sekaliannya melalui Yesus Kristus. Sehingga dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia memberikan, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada-Nya tidak binasa. Nah, inilah yang menjadi pijakan hidup kita. Maka hari-hari hidup kita harus melihat ya. Jangan kita kemudian menjadi orang yang gampang putus asa, gampang kehilangan pengharapan, lalu kemudian kita ini rasanya suka menteror Tuhan dalam hidup ini dengan doa-doa kita yang keliru, doa-doa kita yang salah. Tetapi harus kita bawa diri kita di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, pakai hidupku Tuhan untuk hidupku dapat meneladani Yesus dalam hidup ini. Memang sukar saya katakan, iman sekarang ini atau iman hari ini tuh sulit sekali. Karena kita juga sudah hidup pada dunia yang berbeda. Dalam artian pada zaman Tuhan Yesus Kristus dulu dengan zaman kita memang beda. Zaman dulu nggak ada fasilitas hidup manusia. Sekarang kita punya fasilitas hari ini lengkap. Zaman Yesus itu sepeda mini saja nggak ada. Kok sepeda mini? Sepedanya anak kecil tuh loh. Kok sepedanya anak kecil tuh? Anak bayi kalau mau jalan tuh pakai apa dulu tuh? Apa tuh? Yang bunderku loh. Apollo ya. Ya wis iku lah. Zaman Yesus saja gak ono coba. Dadi biyen ya apa carane ngadeg dhewe, mlaku dhewe gak ngerti ya diapakno. Ya kan. Sing penting sarung mesti ono paling. Sarung gitu ya. Lo orang ini lo sudah lengkap sekarang, hari ini tuh sudah lengkap. Mulutnya itu lo masih nggak lengkap, sing bersungut-sungut coba. Saya ini kadang-kadang itu lihat orang tuh ngersulotok itu bingung saya. Oh, wong iki gak hidup 1000 tahun yang lalu, coba 1000 tahun yang lalu gak ono apa-apa. Apa nih gak? Waduh mulutnya, wah susah. Ya, wah hari ini kita luar biasa nih. Makanya kalau kita itu hidup hari ini, mestinya itu bersyukurnya itu lebih besar dan lebih banyak. Ya, kita nggak usah kemudian mengatakan protes sana protes ini, semuanya kemudahan sekarang. Ya, mungkin kita mengatakan, Om saya belum punya rumah, saya masih ngekos. Puji Tuhan, ya kan? Ngekos pindah satu kepada pindah yang lain kan puji Tuhan, iso pindah-pindah kan. Awake dhewe sudah rumah tetap tapi pindah repot kan gitu ya. Blenek gitu ya. Ya kan tonggo ya ikut terus kan ya. Soalnya apa? Rumah tetap. Ya. Ya kan, apa man ini rumahnya pinggir sing rame ngono, waduh berbekan ya. Ape pindah repot, makanya enak kos-kosan kita ya. Gak cocok ngekos rono keliling, enggak masalah. Maka bersyukur sama Tuhan. Ya kan, nih kos-kosan ini banjir, ya pindah sih nggak banjir kan gitu ya.
Kalau kemudian ngekosnya di lantai 1 banjir ya pindah ke lantai 2 kan gitu ya. Enak, bisa pindah-pindah. Ya, saudara, kemudian kalau ya mungkin punya rumah kontrak ya juga enggak masalah, jangan ngamuk-ngamuk kok rumahnya kontrak. Nanti kan bisa jadi kontraktor ya, kontrak sana, kontrak sana, kontrak sana. Enggak masalah. Punya rumah tinggal juga enggak masalah. Jangan kemudian kita bersyukur sudah punya rumah tinggal ukurannya kecil, enggak bisa apa ya, yang rumah kecil masih kecil pokoknya bisa tidur di situ kan, boleh bersyukur sama Tuhan, berdoa sama Tuhan toh, terima kasih sama Tuhan. Ya, nggak usah kita kemudian mengatakan oh Tuhan aku mau punya. Coba itu rumah-rumah besar di mana-mana itu yang gede-gede itu segitu bedene yang tinggal cuman orang sedikit. Ya kan. Nanti orang nggak masuk ke situ, sing masuk ke situ setan. Jadi rumah tinggal setan kan gitu. Coba kalau kita lihat di TV itu rumah tinggal setan tuh semuanya gedung-gedung sing apik, betul ya? Gak ono rumah tinggal setan tuh omahku kos-kosan, gak ono. Setan tuh milih juga ya, nggak mau tinggal di rumah kos-kosan. Senang itu tinggal di rumah yang besar-besar dia. Ya. Setan saja tahu milih kan gitu ya. Makanya kalau rumah kita kecil enggak masalah. Ya, itu ya. Kok ya tak pikir-pikir kok anak bener pisan ya. Setan ya pinter milih omah pisan. Ya. Ya, cuma kok enggak milih apartemen gitu ya setan ya. Ini tak pikir-pikir kok ini tiap lagi tayangan di TV kan rumah yang angker-angker tuh katoke rumah iki apik biyen, gede apik-apik ngono. Ya, gak ono kemudian yang ditayangkan tuh rumah kos-kosan gak ono gitu ya. Rumah kontrakan kecil nggak ada. Ya, tak pikir ya itulah kita lihat bahwa hidup kita mesti bersyukur gitu loh, berterima kasih. Karena apa? Kita hidup dengan kemudahan yang luar biasa. Zaman Tuhan Yesus ora, iya kan? Ya, soal makan nggak usah pusing, nggak usah marah. Ya, wah zaman Tuhan Yesus cari makan susah kan, waktu lagi khotbah 5.000 orang lebih, waduh bingung gelek mangan nang ndi. Ini waktu itu ono rombong PKL pedagang kaki lima melok kan aman. Tuhan Yesus gak ngomong mbek murid-murid kasih mereka makan, gak usah, soalnya rombongnya ono di samping-samping ini gampang. Ya kan, coba orang sekarang bikin hajatan itu langsung rombong-rombongi di samping. Wah, rame apa mana ini basar. Wah. Di zaman Tuhan Yesus ono basar, wah kebaktian ini seru, rame terus. Nggak usah repot-repot kasih makan ya. Waktu sudah sampai sore, waduh dilihat nih kok keroncongan kabeh, ya kan. Ya, Tuhan Yesus, zaman Tuhan Yesus kan belum ada speaker begini kan, belum ada speaker, belum ada mic seperti ini kan. Jadi khotbahnya dia jalan keliling, kok di rumah ini kok kerucuk kan kedengaran toh, pastinya kedengaran. Oh iki luwe kabeh, murid-murid kasih makan. Gak cukup iki ana duwe. Sakmene gak cukup. Piro 200 dinar. Sak gini banyak masuk cukup. Oh ya ndak cukup ya. Tapi di sini emang ono arek cilik digawe sangu ya kan. 5 roti dan 2 ikan, goreng ini langsung 5 roti 2 ikan dibuat Tuhan bisa kasih makan orang banyak. Tapi kalau Tuhan Yesus hadir hari ini, dia bikin KKR di ngone lapangan, langsung gerok sing teko di pinggir-pinggir itu apa? PKR. Gerobak itu kabeh, ono soto, ono bakso kabeh, kumpul nang kono. Mari KKR mangono dhewe kan gitu ya. Maka kita melihat bahwa kemudahan kita hidup hari ini luar biasa. Maka kalau kita hari ini hidup tidak bersyukur sama Tuhan, ya terlalu lah kebacut. Ya. Kita hari ini jangan kemudian susah lagi untuk soal makan, minum. Kalau tidak ada ya datang ke sini minta, syukur ada, tidak ada tidak apa-apa, bareng-bareng gak mangan lah. Tapi kita sekarang kan semuanya mudah, mau apa saja ada. Maka jangan kemudian kita kehilangan iman hanya kita mempertaruhkan persoalan-persoalan jasmani. Tadi saya katakan ada 2 persoalan yang membuat manusia itu mempertaruhkan imannya, persoalan ekonomi dan persoalan agama.
Hanya karena persoalan ekonomi orang cari duit terus sampai tidak kebaktian. Coba. Iya kan? Kenapa nak kebaktian lembur om? Oleh piro lemburane? Lumayan om 1.000. Oh. Mari ngono saudara loro bayari luwih lanang teko 1.000. Jadi engkau ini hanya persoalan ekonomi, yang kedua persoalan agama. Ya. Banyak orang dengan persoalan agama ini mereka tidak kuat dalam iman. Ya. Agama yang sekarang ini di dunia ini Islam terbesar itu di Indonesia, karena jumlah penduduk Indonesia banyak. Bukan Arab loh. Sekalipun Arab itu mayoritas atau semua penduduknya misalnya Islam ya, misalnya ya, kalau seluruh penduduk orang Islam, orang Arab itu Islam, tetap jumlahnya masih lebih banyak Indonesia karena jumlah penduduk Indonesia banyak. Ya. Tapi bukan berarti lalu di Arab tidak ada orang Kristen, ada. Ya. Makanya kalau ditanya orang Kristen di Arab itu bahasanya pakai apa? Ya bahasa Arab toh. Masa bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak ada. Ya pakai bahasa Arab. Ya kan gitu ya. Ya. Ya, apalagi Alkitabnya tetap Alkitabnya bahasa Arab. Ya, manggil Allah ya Allah kan sama. Iya, nggak ada bedanya. Karena bagi orang Kristen Allah itu bukan nama diri, tapi bagi orang Kristen Allah itu nama panggilan. Itu bedanya. Kalau buat mereka Allah itu nama diri, buat kita enggak. Buat kita Allah itu nama panggilan. Sebab ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, sama juga kalau saya panggil Bapak, gak noleh padahal sing tak panggil Bapak itu Pak Bambang. Bapak. Nih Pak Bambang. Nah, noleh. Bapak itu nama panggilan, namanya yang sebenarnya nama dirinya siapa? Bambang. Allah itu nama panggilan, tetapi nama Allah yang sesungguhnya yang kita kenal yaitu Tuhan Yesus. Yesus itu nama diri. Ya. Makanya kalau kita sama-sama menyembah Allah, Allah dalam persepsi dia dengan persepsi kita beda. Bedanya di situ. Ya. Mak kemarin saya mungkin nyampaikan di kaum muda ya. Saya nyampaikan di kaum muda, nama Isa dengan nama Yesus itu ditanya sama tak Om? Ya sebenarnya sama. Dari akarnya pertama itu sama. Tetapi pada waktu nama Isa dan Yesus itu masuk di literatur kitab, beda. Tapi kalau dalam sejarahnya Yesus menjadi Isa di Arab, betul. Tetapi pada waktu Isa masuk di dalam kitab suci, sini kitab suci Kristen, sini kitab suci Al-Quran, beda. Jadi Isanya yang disampaikan sama, tidak sama. Yang tidak sama di mananya? Di kitab sucinya, literaturnya ngawur. Yang benar mana? Yang benar yang asli. Sing gak bener, iki sing palsu, iki KW, iki ceritanya kan gitu ya. Iki Isa KW, iki jenenge kan gitu ya. Ya. Jadi orang tanya sama saya, loh ceritanya kan jadi berubah kan? Loh berubah kan? Loh kan gak cocok sama yang asli tuh. Berarti yang benar yang mana? Loh ya, yang benar ya yang asli kan gitu. Ini sudah ada ceritanya lebih dulu dan ini secara kritik sejarah ini sudah benar, sudah nggak ada orang yang mempersoalkan. Loh kok tiba-tiba di abad ke-7 kok ada yang lain? Ya kan? Nama saya Yusak ya, anaknya Pak Mapa Maleta, marganya Maleta misalnya. Kok tiba-tiba kemudian 600 tahun yang akan datang namanya berubah, ya kan? Jadi Yosua. Ya sekalipun Yosuanya sama juga dengan Yusak. Yosua itu terjemahan baru, Yusak itu terjemahan lama, misalnya begitu kan? Sama.
Tapi apakah betul yang diberitakan tentang Yusak yang di 600 tahun yang akan datang dengan hari ini? Gak sama. Soalnya kadang-kadang ditambahi, kadang-kadang dikurangi, beritanya jadi ngawur. Nah, itulah sebabnya kita harus, pijakan iman kita harus benar. Hidup karena Yesus Kristus. Nah, orang seringkali membawa iman perjanjian lama ini dipindahkan ke perjanjian baru, jadi salah. Yang seringkali juga kalau doanya orang perjanjian lama itu doanya doa Yabes kan gitu ya. Supaya aku bisa mempunyai semuanya, ladang dan sebagainya. Mengapa waktu perjanjian lama dibutuhkan doa Yabes? Karena memang Israel membutuhkan pemerintahan yang kuat. Dia butuh tanah, dia butuh semua. Padahal kepada Abraham itu Israel itu tidak punya tanah air. Kepada Abraham, Israel hanya punya tanah perjanjian. Nah, itu yang menjadi pergumulan dia. Makanya doa Yabes itu begitu kuat di perjanjian lama. Tetapi setelah perjanjian baru, ya gak ngono maneh, ojo diterusno. Diganti dengan doa Bapak kami. Tapi banyak orang Kristen hari ini tidak menyerukan doa Bapak kami, bolak-balik sing diserukno doa Yabes terus. Ya doa Yabes kan ditawari gitu kan. Arahnya hanya berkat dunia ini. Tapi kalau doa Bapa kami mulai dari atas, ya Bapa kami yang di surga, otaknya sudah dibawa ke surga sana. Ya. Kalau Yabes kan enggak, pikirannya malah ditanamkan, ditanamkan di bumi ini. Tetapi kalau doa Bapa kami, pikiran kita sudah dibawa langsung ke surga. Makanya Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Namanya siapa? Yesus. Karena Bapak itu nama panggilan, nama yang sesungguhnya yang diberikan Bapak, Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di surga. Kalau kerajaan Tuhan didatangkan ke dalam dunia ini, berarti sikap kita apa? Sikap kita adalah sikap sebagai warga kerajaan surga. Kita harus memiliki cara hidup seperti hidup di surga, bukan hidup di dunia ini. Maka Rasul Paulus mengatakan kerajaan surga itu bukan soal makan minum, bukan soal kenikmatan kesenangan dunia ini, tetapi kerajaan surga itu soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama itu arahnya ke Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baru kemudian urusan di atas selesai, turun ke urusan perut. Berikanlah kepada kami makanan kami yang sebanyak-banyaknya. Begitu, enggak kan? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Gak boleh berlebihan. Maka Tuhan tuh punya tatanan. Nemangan berlebihan nanti dampak efeknya seperti saya kan gitu. Aduh. Betul, saya rasa capek bawa diri saya karena saya terlalu gemuk kan begitu. Makanya kita harus sungguh-sungguh, ya cukupkanlah ya. Nah, cukup menurut saya, cukup menurut Pak Bambang, cukup menurut Pak Ari kan beda-beda, gak sama, ya kan? Maka hidup itu juga dalam kecukupan, dalam pengertian untuk diri kita semuanya cukup, ojo akeh-akeh, jangan berlebihan. Itu kepada diri. Doa kemudian mulai lihat diri sendiri. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, ojo akeh-akeh Tuhan. Tapi kok berkat iki akeh dibagino kan gitu loh. Ya. Tapi kepingin ya dintekno terus kan gitu ya. Ya. Kemudian setelah diri, kemudian sekarang dengan sesama. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekarang
kepada orang lain. Ya. Jadi harus kepada orang lain itu mengampuni. Kalau saudara tidak mengampuni, saudara tidak diampuni Tuhan. Nah, kalau saudara hidup tidak mengampuni orang lain, saudara membenci orang lain, saudara menjadi pembunuh, saudara tidak bisa masuk surga, saudara masuk neraka. Makanya kita harus menjadi orang yang hidupnya suka mengampuni. Aku bencana, dia bencana, bolak-balik mungkin bencana. Sudahlah, ojo. Tidak boleh membenci orang, ampuni. Mengapa? Karena dosa kita juga di hadapan Tuhan itu gede sekali. Tuhan ada alasan untuk tidak mengampuni kita itu banyak. Andai kata kemudian disuruh nulis dosa itu mulai dari kecil, wake, buku kan entek. Begitu. Tapi Tuhan itu mau mengampuni loh. Sekarang sama orang lain saja kamu gak bisa mengampuni orang lain, itu bagaimana sih? Makanya kaitkan hidup kita dengan orang lain, ampuni dosa. Bukan cuma ngampuni, nih sok ojo dieling-eling ngono lho. Wis dek duwe salam ya, gak eling aku. Gitu loh. Sampai bisa melupakan gitu loh. Tapi yang dilupakan jangan orangnya. Sopo kon itu namanya lupa benar kan ya. Ya. Tapi kadang-kadang kalau kita ketemu sama kawan lama yang kita ingat apanya? LE, konyen nyolongan, ngono ya. Iya, sing apik ku lali, pokoke sing ngomong barang-barang api-api ku lali. Tapi ini barang elek ku ngono. Saya ketemu mbek teman saya. Lu kon biyen kurang ajar ngomong ngantem wong iki. Nakal masalah. Jadi nakalnya saya ingat. Tapi sing apik ku lali. Gitu. Jadi kita seringkali suka ingat yang itu ya. Suka ingat yang jelek-jelek, maka semua dilupakan, coba ingat yang baik-baik saja. Maka setelah kepada Tuhan, kepada diri, kepada orang lain, sekarang jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, kita harus hati-hati. Yang keempat, hati-hati dengan setan. Jangan bawa kami kepada pencobaan, itu artinya hiduplah cerdas. Banyak orang itu bukan berarti Tuhan itu meniadakan pencobaan, ya tidak. Bukan Tuhan meniadakan pencobaan, tidak sama sekali. Tetapi Tuhan itu membawa kita cerdas menghadapi pencobaan. Ada pencobaan itu yang harus kita tahu, ada pencobaan itu karena proses hidup. Misalnya anak sekolah ya. Sekolah itu makin sekolah, makin belajar harus menghadapi ujian. Pada waktu dia makin gedu, berarti besok ujiannya itu akan dihadapi. Ya kan? Kalau dia itu slow belajarnya, belajar anak sudah. Tapi kemudian kita lihat waduh, kenapa? Besok mau ujian, besok mau ulangan. Jadi makin dia gedu berarti besok mau ulangan. Tapi ini slow berarti besok nggak ada ulangan kan gitu ya. Jadi makin dia belajar begitu, itu dia hadapi supaya apa? Dia naik tingkat. Dari proses kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, terus naik kelas SMP 1, 2, 3, terus SMA begitu. Dia meningkat jadi dewasa. Tapi ada pencobaan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ada yang pencobaan yang dibuat oleh diri kita sendiri. Misalnya dalam keadaan sekarang pandemi virus corona. Apa yang harus kita lakukan? Ya pakai masker. Jangan mentang-mentang kemudian kita nggak pakai masker, kita ke pasar. Ya belanja sana, belanja sini, nggak pakai masker, kemudian beli dengan uang kan bukan nggak ada sekarang, gesek kan nggak ada. Mau beli tahu, bayar apa? Bayar gesek kan nggak ada kan gitu ya. Duit mana? Gak duit iso bayar dari kartu. Kan gitu ya, nggak iso kan, mosok ono anu DBT kan nggak ada, pakai duit itu kan dari mana ke sana ke sini dicekel, dilepono virusnya sakit nang tangan, dua dekek mana nang lisak, dekek nang dompet coba, terus mulai gak cuci tangan, mangan langsung muluk, sesuk kejet, pendeta ditelepon saya kena corona. Terus sing diusir apa ya saiki kan.
ya usirlah virusnya kan gitu ya. Nah, ya dalam nama Tuhan Yesus virus pergi. Nah gitu, itu paling cocok. Tapi banyak orang itu tidak marem kalau tidak setannya yang diusir. Lu gara-garamu dewi salah, lu kok setannya diusir, ini gak kontak usir. Wah, tak usir kan mulai gitu. Wong kena corona kok datang nang gereja, diusir ini. Om iki jahat ya, memang nggak boleh. Corona mesti diisolasi. Kok iso kayapan itu kan gitu ya. Datang sama keluargamu, kenapa? Aku kena corona, tambah tutup pintunya. Nggak boleh. Nah itu karena dia bikin masalah sendiri. Kita sudah tahu kondisi seperti ini, harus betul-betul prokes. Jangan seenaknya sendiri salah. Orang salah makan misalnya, sudah tahu kena diabetes, mangan permen digedekno, dibuanterno ya. Ini kejet ya, terus teko mbek pendeta minta doa setane diusir. Bukan setane, kamu salah sendiri gitu loh. Ya. Salah sendiri. Ada penyakit pembawaan kayak begitu, penyakit bawaannya mungkin darah tinggi, ya kan. Mangan daging gak dipikir-pikir ki apa lah, mari mangan sesuk plate meto kan gitu. Wah ini setan ini loh, setan disalahno mana. Pola hidupmu itu loh nggak cerdas, kamu salah. Iya kan, makanya nasihatnya ya nang dokter kan, nang dokter diobati. Iya kan, itu maksudnya jangan membawa kami ke dalam pencobaan, itu maksudnya di situ. Bukan berarti kita tidak menghadapi pencobaan. Pencobaan itu untuk membuat kita itu memasuki ujian supaya rohani kita makin dewasa. Lu iki bikin masalah. Masih pendeta sama. Dulu ada pendeta itu terkenal ya, dia hebat. Wah, mari mangan sate kambing, mangan duren gitu. Ya, waktu saya ada di mana? Di Madiun ya. Saya pergi ke warungnya dia makan di situ dan dia kejet habis gitu, belum langsung mati ya. Iya. Dulu di sini pendeta iku mangan iki. Loh, mari ngono munggah mangan duren. Mulai sampai Surabaya masuk rumah sakit, sampai mati dia diusada. Ya ojo lah, itu namanya bikin pencobaan sendiri gitu loh. Jadi kita mesti cerdas dengan diri kita sendiri, kemampuan kita, kapasitas kita, supaya yaitu tadi. Jadi keempat mengatakan bahwa hubungan kita bagaimana menjaga diri kita terhadap setan. Baru kemudian ada diakhiri dengan engkau yang punya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu penyembahan. Itu doa Bapa kami, itu perjanjian baru. Nah orang Kristen tidak mau doa Bapa kami, ya besto ay. Ya, mari kebaktian seringkali ya gitu nyanyiannya kiranya PN. Bukan saya nggak setuju, tapi jangan itu kemudian didoktrinkan di pikiran manusia. Doktrin kita harus menjadi doktrin doa Bapa kami. Iman kita harus iman Yesus Kristus, bukan lagi iman perjanjian lama. Ya. Arah hidup kita kepada kerajaan surga, arah hidup kita kepada Tuhan semata-mata, itu yang harus menjadi pijakan kita. Nah itulah sebabnya kita bangunkan diri kita bukan berdasarkan hukum Taurat tadi, berdasarkan janji, di mana hukum Taurat itu pun sudah digenapkan di dalam diri Yesus Kristus. Yesus mengatakan tidak satu iota pun aku buang dari hukum Taurat, tetapi aku genapkan dalam diriku. Nah itulah sebabnya maka kita hidup hari ini, hidup karena janji Tuhan, yaitu Kristus Yesus. Bukan janji dunia ini, tetapi janji kerajaan surga. Orang-orang yang telah dipilihnya, dipanggilnya dalam proses kita menjadi orang dewasa ketemu dengan Yesus, perjanjiannya adalah Tuhan berikan hidup kekal selama-lamanya. Bukan dunia ini.
Itulah sebabnya mari kita sungguh-sungguh perhatikan baik-baik dalam hidup ini, supaya kita boleh memperhatikan apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita sekali. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Nomor 25 ya. Nomor 35. Hanya satu kerinduan. Ki. Empat perempat ya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, dengan iman mengakhiri dengan kemenangan dari atas. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan hidupku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Bersama kita berdiri, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya
Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa pijakan hidup kami hari ini adalah janji, yaitu Yesus Kristus yang Bapa telah janjikan dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa iman yang kami imani, yang kami lakukan hari ini, bukan lagi iman perjanjian lama, bukan iman karena perkara-perkara dunia ini, bukan iman karena kenyamanan, kenikmatan dunia yang kami nikmati ini Tuhan, tetapi sungguh-sungguh bahwa yang kami imani adalah Engkau Tuhan dalam hidup ini. Kami sungguh percaya apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami, hari-hari hidup kami yang kami jalani ini Tuhan, kami harus boleh berkata kepadamu, kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Hari-hari hidup kami sungguh baik yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami tidak lagi Tuhan banyak haleluya berputus asa, kami bersungut-sungut di hadapan-Mu Tuhan, tetapi ampuni semuanya. Kami mau belajar bersyukur dan bersyukur untuk hidup yang Kau berikan atas kami hari ini, dengan banyaknya kemudahan hidup yang kami alami, dengan banyaknya haleluya segala sesuatu yang kami boleh nikmati hari ini dibandingkan pada zaman-zaman dulu Tuhan. Kami hari ini lebih lagi Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Engkau telah mendatangkan kebaikan itu begitu banyak dalam hidup kami, tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami tidak mau memberhalakan semua yang kami miliki, tetapi kami akan menyembah Tuhan. Oh haleluya, di atas segala-galanya Tuhanlah yang sangat bernilai dalam hidup kami. Engkau lebih bernilai dari semuanya Tuhan yang kami miliki, uang, kekuatan, kemampuan, apa saja Tuhan. Itulah sebabnya maka Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, karena lebih daripada semuanya itu kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menaruhkan iman kami kepada Tuhan dengan pasti, dengan sungguh, supaya hidup ini berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami boleh bersama-sama beribadah, boleh memuji memuliakan nama-Mu, mempersembahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dalam hidup keluarga mereka masing-masing, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, menantu, cucu, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibu-ibu janda juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu sekali lagi Tuhan. Kami juga berdoa supaya setiap pergumulan-pergumulan kami berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang kami sedang kerjakan Tuhan, dimanapun
dimanapun kami bekerja, kami pekerja swasta, perwira swasta, atau kami menjadi pegawai negeri sipil, dan di mana saja kami bekerja, kami tahu Tuhan ini tidak menghalangi kami untuk kami dekat dengan Tuhan. Tetapi yang kami tahu pasti bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami, dan kami terus boleh bersyukur kepada Tuhan. Engkau layakkan kami untuk kami hidup dalam berkecukupan, dan itulah yang kami rindukan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga yang berdoa anak-anak kami semuanya, baik yang mereka sekolah di pendidikan anak usia dini, playgroup, TK, SD, SMP, SMU, SMK, perguruan tinggi, yang hari-hari ini masih mereka belajar secara jarak jauh, pelajaran daring, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan kiranya berkemurahan atas setiap kami semuanya, memberkati setiap anak-anak kami sekaliannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami terus bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas kemurahan dan pertolongan atas kami sekaliannya. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing, yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, berkendaraan. Kiranya Tuhan sertai pimpin kami semuanya, tibakan dengan selamat dalam perjalanan kami kembali, dan Tuhan terus menolong dan memberkati kami sekaliannya. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih juga buat persembahan sebentar kami bawa kepada Tuhan. Kiranya berkenan Tuhan pakai gunakan untuk kemuliaan bagi namamu. Perjalanan ini juga sebentar kami kembali, Tuhan sertai pimpin kami semuanya. Terima kasih, terima kasih. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Bapa, kasih sayang, cintanya, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuasa Roh Kudus dari pimpin kita sekarang mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ibadah telah selesai, dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan ibadah kita dalam tengah minggu ini. Hari Rabu ada kebaktian doa jam 6:30 malam. Hari Jumat ada kebaktian umum pendalaman Alkitab jam 6:30 malam. Dan kembali ibadah minggu yang akan datang, kebaktian sekolah minggu setelah kebaktian umum selesai, ya, di tempat ini. Lalu kemudian sebenarnya juga bisa diatur, misalnya sebelum kebaktian juga boleh ada sekolah minggu, ya. Jadi misalnya jam 9 sampai jam 10 boleh, ya. Atau setelah ini juga di tempat ini kebaktian sekolah minggu. Kita masih belum normal, jadi diatur-atur sajalah gitu, ya. Nanti kalau sudah normal, sudah baik, diatur semuanya, baru kita atur lebih baik lagi, ya. Kemudian persiapan Natal kita akan buat sederhana mungkin. Jadi kali ini tidak lewat nasar Natal, ya, tetapi ada amplop Natal. Sebenarnya ini amplop persembahan, ya. Amplop persembahan itu biasa ditaruh di belakang itu. Di situ ada untuk perpuluhan, diakonia, ucapan syukur, Natal, dan lain-lain, ya. Jadi nanti kalau untuk Natal itu dicawang yang Natalnya, ya, terlihat gitu, ya. Jadi itu untuk untuk persembahan Natal, ya. Nanti persembahan Natal ini diberikan kepada Ibu Bambang, ya. Ini bendahara hari raya namanya. Mau Paskah, mau Natal, mau Idul Fitri juga boleh, gitu, ya. Pokoknya ini bendahara hari raya, ya. Jadi nanti sampaikan kepada Ibu, ya. Di situ ada tulisannya amplop persembahan untuk perbulan, diakonia, ucapan syukur, Natal. Jangan dimasukkan di persembahan kotak itu, ya. Nanti dihitung menjadi persembahan biasa, ya. Jadi Bapak Ibu bawa nanti atau dibagikan boleh, nanti sewaktu-waktu kapan, hari ini, minggu depan, minggu lagi boleh, sampai nanti Natalan. Jadi kita nanti ibadah Natal nanti baru akan kita atur waktunya, harinya. Hanya ibadah, bukan perayaan. Kalau perayaan nanti masih belum, karena kondisi COVID-nya masih seperti ini, ya. Jadi kita tetap berhati-hati untuk ini, ya. Lebih banyak nanti dalam bidang sosial, ya, dalam bidang diakonia untuk dilibatkan lebih banyak, khususnya untuk kebutuhan bingkisan, ya. Ya, bingkisan bukan untuk orang tua, ya. Bingkisan biasanya untuk anak-anak sekolah minggu, ya. Nanti diberikan daftarnya anak sekolah minggu ada berapa, untuk kita buatkan bingkisan buat mereka. Dan juga mungkin buat kalau untuk untuk sembako itu mungkin nanti ada lagi bulan itu atau bulan depan, ya, supaya nanti diperhatikan. Saya kira itu saja, tidak ada pengumuman yang lain. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.
pulang dengan perlahan-lahan. Sekarang kursinya ditambah lagi agak sedikit banyak, jadi jaraknya yang minggu lalu 80 cm sekarang setengah meteran ya. Jadi tetap jaga jarak dengan baik. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.